Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di pelajaran seni budaya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seni patung. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa tonton video yang lain, klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang belum melihat video pembelajaran ini. Oke, sebelum kita masuk materi inti, sedikit Pak Bayu ingatkan juga untuk materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan seni rupa di Indonesia dan aliran dan gaya seni lukis untuk seni lukis. Oke, seni patung. Apa itu seni patung? Nah, pengertian seni patung menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Dan menurut Ensiklopedia Indonesia, seni patung adalah seni pahat atau bentuk badan yang padat yang diwujudkan dalam 3 dimensi. Nah, dari dua pengertian itu bisa Pak Gayu ambil kesimpulan secara singkat untuk pengertian seni patung menurut Pak Gayu sendiri. Jadi patung adalah seni rupa 3 dimensi, perwujudan ekspresi dan kreasi manusia. Dan untuk pengertiannya tidak dibatasi, silahkan bagi kalian bisa mencari browsing di buku perpustakaan atau dari sumber-sumber yang lainnya. Pada intinya adalah patung adalah sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Oke. Nah, untuk patung dibedakan ada beberapa jenis. Ada beberapa jenis patung. Yang pertama jenis patung menurut fungsinya, yang kedua menurut coraknya, yang ketiga menurut bentuk, dan yang keempat menurut pemajangan. Nah, kita masuk yang pertama. Patung menurut fungsinya. Patung menurut fungsinya itu ada 3 fungsi. Pertama ada fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Nah, yang dimaksud fungsi personal itu fungsi yang seperti apa? Patung yang diciptakan untuk kepentingan pribadi termasuk juga untuk kepentingan religius. Nah, jadi patung personal itu adalah patung yang digunakan untuk kepentingan pribadi termasuk di dalamnya untuk kepentingan religius, yaitu untuk sarana peribadahan seperti pada agama Hindu, agama Buddha. Nah, di contoh ada di atas itu ada gambar patung agama Buddha. Nah, itu termasuk patung dengan fungsi personal. Yang kedua adalah fungsi sosial. Pengertian dari fungsi sosial yaitu patung yang diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah. Jadi peristiwa bersejarah khususnya kita sebagai bangsa Indonesia sejarah banyak sekali kan. Nah, contoh di atas itu adalah foto patung kesaktian Pancasila. Nah, itu memperingati kejadian-kejadian yang bersejarah dan perlu diabadikan. Contoh patung lagi yang lainnya dengan tempat tinggal kita di Kabupaten Banyumas, di selatan Rumah Sakit Margono itu ada patung Jenderal Gatot Subroto. Kemudian di Karanglewas ada patung untuk Museum Besar Jenderal Sudirman. Nah, masih banyak patung-patung dengan fungsi sosial yang lainnya yang bisa kalian cari. Dan yang terakhir untuk pengelompokan patung menurut fungsinya yaitu adalah fungsi fisik. Yang dimaksud fungsi fisik di sini adalah patung yang diciptakan untuk keindahan. Jadi hanya dinikmati keindahannya saja, wujudnya itu hanya berfungsi untuk dipajang. Nah, contohnya di situ ada patung Garuda Wisnu Kencana di Pulau Bali. Patungnya di situ untuk sebagai objek wisata, dinikmati keindahannya saja, kemegahannya saja. Nah, itu patung menurut fungsinya.
Gimana? Sudah paham kan untuk patung menurut fungsinya? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Oke, next kita lanjut ke klasifikasi berikutnya, yaitu patung dari segi coraknya. Nah, patung dari segi coraknya itu ada dibagi 3. Yang pertama figuratif, yang kedua deformatif, dan yang ketiga non-figuratif. Hampir sama dengan istilah-istilah di bab sebelumnya, yaitu gaya dan aliran seni lukis. Ada istilah figuratif, deformatif, dan non-figuratif, itu sedikit sama. Cuma untuk pokok bahasan kita di sini adalah patung. Yang pertama akan Pak Gayu jelaskan yaitu tentang figuratif. Figuratif atau di sini lebih ke condong corak realis. Apa itu corak realis? Jenis patung figuratif adalah patung yang dibentuk dengan meniru bentuk yang asli kehidupan nyata. Contohnya seperti bentuk manusia, bentuk hewan, ataupun tumbuhan. Jadi benar-benar realistis sesuai dengan bentuk aslinya. Itu adalah dari pitung figuratif atau realis. Dan yang kedua adalah patung deformatif. Pengertian deformatif di sini adalah menunjukkan perubahan. Jadi bentuk yang telah banyak berubah dari tiruan alam. Bentuk-bentuk alam diolah, diubah menurut gagasan dan imajinasi seniman patung, tetapi tidak berubah total atau secara keseluruhan tidak berubah, masih meninggalkan sedikit bentuk aslinya. Nah, itu yang dinamakan patung deformatif. Sebagai contoh, di bawah itu ada foto sebuah patung. Patung di situ kira-kira patung apa? Bentuknya apa? Apakah berubah total dengan meninggalkan bentuk aslinya atau tidak? Nah, bentuk apa kira-kira, posisinya sedang apa? Nah, itu silakan kalian jawab di kolom komentar untuk patung deformatif dengan contoh pada slide yang ini. Kemudian yang ketiga adalah patung non-figuratif. Berlawanan dengan nomor 1 yaitu patung figuratif. Di nomor 3 untuk patung non-figuratif ini adalah patung yang tidak memiliki atau tidak mempunyai bentuk aslinya. Jadi tidak mempunyai bentuk asli. Ketika kita misal sebagai contoh itu ada foto patung di situ, dibilang patung manusia tidak menyerupai, hewan juga tidak, tumbuhan juga tidak, benda-benda kubistis atau benda-benda bangun ruang pun tidak. Jadi di sini adalah non figuratif, atau kalau di istilah lukisan itu adalah patung abstrak, tidak mempunyai bentuk dasarnya. Nah, itu adalah yang kedua dari klasifikasi patung dari coraknya. Yang ketiga adalah jenis patung dari bentuknya. Untuk patung yang dibagi klasifikasi dari bentuknya dibagi menjadi 4, yaitu pertama patung zonde, yaitu patung yang utuh, patung yang utuh dengan posisi beragam. Contohnya untuk patung zonde ini lebih condong untuk ke arah patung dengan bentuk manusia, yaitu patung yang bentuknya utuh, beragam posisi, bisa jongkok, duduk, berdiri, tidur, dan lain-lain. Itu untuk patung zonde. Yang kemudian adalah patung torso. Patung torso dari segi namanya, torso adalah sebagian, jadi patung yang dibuat hanya pada bagian-bagian tertentu saja atau sebagian tubuh. Mungkin tangan, ataupun mungkin paha, ataupun mungkin kepala atau leher. Jadi tidak berbentuk utuh, tapi hanya sebagian saja. Yang ketiga adalah patung bose. Patung bose adalah patung setengah badan. Biasanya contohnya patung Ki Hajar Dewantoro di kantor dinas pendidikan itu kan ada, itu patung hanya menampilkan setengah badan ditambah kepala, untuk lengannya pun tidak ada, itu hanya sebagai simbolis. Nah, itu namanya
patung Bose. Dan yang terakhir untuk klasifikasi patung dari bentuknya yaitu patung freestanding, yaitu patung yang berdiri dengan tegak. Hampir sama untuk hampir mirip sedikit sama dengan patung Zonde, cuma perbedaannya kalau Zonde itu posisinya beragam. Tapi ketika patung freestanding itu dia posisi berdiri tegap. Tidak jongkok ataupun tidak tidur dan tidak lain-lain ya. Itu patung freestanding. Dan yang terakhir adalah jenis patung dari pemajangannya. Untuk patung dari pemajangannya itu terdiri dari dua, yaitu patung tunggal dan patung kelompok. Nah, jika hanya dilihat dari segi namanya saja, pasti kalian kan sudah tahu patung tunggal yang seperti apa, patung kelompok seperti apa. Nah, untuk contoh patung tunggal yang dipajang secara tunggal atau dia berdiri sendiri tanpa ada patung yang lain. Dan kalau untuk patung kelompok, yaitu patung yang pemajangannya secara kelompok atau lebih dari satu patung. Contohnya tadi di tampilan awal ada patung Pancasila, kesaktian Pancasila, di situ terdiri dari ada patung beberapa orang dan ada patung yang besar burung Garuda di belakangnya. Oke, itu 4 klasifikasi jenis patung. Jadi yang pertama tadi adalah dari fungsinya, yang kedua dari coraknya, yang ketiga dari bentuknya, dan yang keempat dari pemajangannya. Kemudian setelah kita klasifikasikan jenis patung, dan berikutnya kita akan mengetahui pematung terkenal di Indonesia. Pematung terkenal di Indonesia sesuai dengan yang tercantum di lembar kerja siswa, di buku lembar kerja siswa, di situ dicantumkan ada 5 pematung terkenal di Indonesia. Yang satu Inyoman Cokot, dari namanya pun kalian pasti sudah tahu itu asalnya dari Bali. Kemudian yang kedua Dolorosa Sinaga, nah dari namanya pun sudah khas dengan nama dari Bukit Tinggi Sumatera Utara. Dan yang ketiga adalah Inyoman Nuwarta, daerah asalnya sama dengan Inyoman Cokot. Kemudian Edi Sunarso dari Salatiga. Edi Sunarso di sini adalah dia yang membuat patung Selamat Datang di Jakarta. Kemudian ada lagi patung banyak sekali dari karya patung beliau yang dijadikan monumental di Jakarta. Kemudian yang terakhir adalah Gregorius Sidarta. Nah, itu 5 pematung terkenal di Indonesia. Dan yang terakhir, bagaimana teknik atau apa saja teknik cara membuat patung, tekniknya seperti apa saja. Nah, di situ ada 5. Ada 5 teknik patung. Yang pertama, itu ada teknik pahat. Nah, teknik pahat. Teknik pahat itu seperti apa? Ya, teknik dengan cara dipahat. Nah, untuk detailnya yaitu teknik pahat membuat patung dengan cara mengurangi bahan menggunakan alat pahat. Misalnya membuat patung dan relief. Tahu relief kan? Relief itu adalah ukiran 3 dimensi. Ukiran 2 dimensi. Kalau patung 3 dimensi. Nah, tekniknya hampir sama dengan membuat relief, yaitu membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan sehingga nanti akan terbentuk suatu bentuk yang diinginkan. Misalnya dengan bahan dasar kayu atau batu, alat yang digunakan adalah alat pahat dan palu. Itu untuk teknik pahat. Yang kedua adalah teknik busir. Teknik busir yaitu membentuk benda dengan mengurangi dan menambah bahan, misalnya membuat keramik dengan bahan dasar tanah liat. Nah, alat yang digunakan adalah sudip. Nah, perbedaannya dengan teknik pahat, kalau di teknik pahat kita mengurangi, tapi untuk menggunakan teknik busir kita bisa menambahkan bagian. Nah, itu teknik yang kedua adalah membuat patung. Kemudian yang ketiga adalah teknik cor. Teknik cor di sini yaitu membuat karya seni dengan bahan pokok dengan alat pokoknya itu adalah cetakan. Membuat dengan cetakan, kemudian untuk adonannya bisa dari semen, bisa dari kapur, bisa dari lilin. Nah, adonan itu
dituangkan ke dalam cetakan sehingga menghasilkan bentuk yang diinginkan. Alat utama yang digunakan seperti tadi yang sudah dijelaskan adalah alat cetak. Kemudian teknik membuat patung yang keempat adalah teknik cetak. Nah, berbeda dengan cor. Kalau cor itu tadi menggunakan alat cetak. Nah, untuk di teknik cetak ini yaitu membuat karya seni dengan cara membuat cetakan terlebih dahulu. Misalnya membuat patung kerajinan dengan bahan dasar tanah liat dan semen. Lebih tepatnya adalah teknik cetak atau teknik membentuk. Teknik membentuk dari bahan tanpa menggunakan pola seperti pada teknik cor, tanpa cetakan. Di teknik nomor 4 ini, teknik cetak, yaitu kita membentuk dengan tangan patung yang kita inginkan. Nah, itu perbedaannya dengan teknik cor, antara teknik cor dengan teknik cetak. Kemudian yang 5 adalah teknik assembling. Assembling yaitu merakit. Adalah membuat sebuah komposisi atau sambungan dari material seperti besi, logam, tembaga, atau berbagai macam material. Kertas, kayu, tekstil. Nah, bisa juga dengan cara dilas, menyambung dengan lem, atau membuat karya untuk mendapatkan bentuk tertentu. Misalnya berkarya seni patung kontemporer dengan bahan dasar logam atau besi. Nah, itu tadi adalah 5 teknik membuat patung. Nah, untuk di video pada kali ini kita hanya sebatas itu untuk menjelaskan materi tentang patung. Sedikit Pak Gayuh ulangi, yaitu di awal sudah dijelaskan tentang pengertian patung. Kemudian adalah jenis-jenis patung. Ada 4 jenis, yaitu jenis patung dilihat dari fungsinya, dari coraknya, dari bentuknya, dan dari pemajangannya. Kemudian materi yang berikutnya adalah pematung terkenal berasal dari Indonesia. Dan yang terakhir adalah 5 teknik membuat patung. Nah, gimana? Sudah cukup jelas untuk pada materi seni patung kali ini. Ketika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang belum jelas, bisa kalian tanyakan, bisa kita melalui media sosial kita, dan juga bisa kalian ketikkan di kolom komentar di bawah. Oke, sekian itu video pembelajaran pada materi seni patung kali ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian yang belum tahu dan belum belajar tentang materi seni patung ini. Mungkin itu saja dari Pak Gayuh. Akhir kata, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.